Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang, selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman calon sarjana ilmu komputer Universitas Siber Asia. Bertemu dengan saya, Riyad Sahara. Ini pertemuan pertama teman-teman nih yang untuk semester 1 ya. Tapi kalau ada yang sudah semester 2 dan mengambil mata kuliah ini dan kebetulan sudah pernah saya ampu juga di kelasnya, berarti sudah kenal nih ya. Oke, ini kita ada di mata kuliah dasar pemrograman ya. Dasar pemrograman yang basic-basic tentang pemrograman, terminologi pemrograman nanti akan kita bahas di sini. Dan nanti teman-teman akan bersama saya selama kurang lebih 1 semester ke depan atau selama 16 kali pertemuan ya. Oke, gimana kesannya untuk perkuliahan minggu pertama di Siber Asia? Lancar, aman? Wah, oke. Ini banyaknya via mode chat ya, aman, oke, lancar. Oke. Nah, tapi ini untuk kuisnya kok ada yang enggak 100 nih. Katanya aman. Nah, kalau untuk kuis dikerjakan, sebelum dikerjakan, baiknya atau terlebih dahulu disimak dulu materinya, terus ada video pembelajarannya juga, jadi biar tidak terkecoh ya. Karena kalau saya kuis biasanya suka bikin pertanyaan yang agak sedikit menjebak ya. Oke, yang dapat 100 baru 1 orang nih di IF 106. Dan waduh, ini ada yang salah semua kayaknya jawabannya. Sengaja disalahin atau gimana nih? Wah, kurang ngerti juga nih ya. Oke, ini ramenya di kolom chat ya. Beberapa dari kami sambil bekerja di lapangan. Oke, aman lah. Yang penting disimak aja nanti recordingnya. Kalau untuk hari ini ya saya jelaskan aja dulu materinya tentang apa. Nanti teman-teman bisa nyimak lagi recordingnya ya. Nah, sudah akses learning materialnya ya di LMS. Nanti saya akan coba untuk memberikan beberapa contoh untuk teman-teman kalau mau akses learning materialnya itu seperti apa sih yang bagus dan caranya seperti apa sehingga nanti bisa optimal hasilnya ya. Ntar saya share screen. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, share screen-nya sudah muncul. Nah, ini adalah salah satu contoh kelasnya teman-teman semua. Jadi pada saat share screen, saya izin off cam ya, biar agak lancar. Nah, ini sekaligus sedikit mengingatkan teman-teman tentang LDP-nya atau Learning Design Process, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa. Apa aja sih aktivitas yang dijalankan di LMS-nya? Nah, jadi kalau sudah mengikuti pensamaku di minggu lalu ya, jadi teman-teman ini sudah mengikuti semua pensamaku, sudah dijelaskan tentang learning design prosesnya atau LDP dan khususnya bagi di sisi rekan-rekan mahasiswa itu apa aja aktivitasnya, saya ngulas sedikit aja nggak terlalu banyak. Jadi teman-teman ini aktivitasnya ada dua nih untuk model pembelajarannya. Ada yang satu adalah sesi sinkron, yang satu lagi adalah sesi asinkron ya. Nah, kalau sesi sinkron ini yang saat ini sedang berlangsung nih, video conference atau video sinkron ya. Kita di sini pakai dua fasilitas, ada Zoom dan satu lagi ada Jimit. Cuma memang mayoritas menggunakan Zoom ya. Nah, dan di sesi sinkron ini, teman-teman sebenarnya memang tidak diwajibkan untuk mengikuti sesi sinkron, hanya saja baiknya diikuti. Karena kita lebih mengedepankan fleksibilitas untuk model pembelajaran di sesi asinkronnya. Nah, bagi yang tidak mengikuti sesi sinkron, apa dampaknya atau apa impactnya? Yang kekurangan yang pertama hanya tidak bisa berinteraksi langsung aja dengan pematerinya atau pengajarnya saat ada yang mau ditanyakan secara langsung ya, dan tidak bisa mendengarkan penjelasan secara langsung saja dari pengajarnya pada saat sesi sinkron ini. Tapi itu bisa diatasi dengan setiap sesi sinkron itu pasti akan direcord oleh pengajarnya
yang akan di-share di LMS itu maksimal H+7 setelah pelaksanaannya. Jadi yang tidak bisa mengikuti sesi sinkron nanti dipersilakan untuk view atau menyimak Kan ini recording tadi hasil sesi besok. sinkronnya saja. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, contoh kalau teman-teman bukannya halaman diskusi ya, itu tampilnya memang secara urutan terakhir publish-nya ya. Jadi di sini materinya kalau teman-teman lihat memang tidak urut karena berdasarkan publishing-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau runut, mau urut, menyimak materinya, masuk ke dalam sesi pembelajaran. Nanti di sini teman-teman akan melihat beberapa komponen, kayak misalkan RPS, rencana pembelajaran semester yang bisa di-download juga berkas RPS-nya. Ini wajib nih disimak nih ya. Pustaka yang dipergunakan dalam penyusunan bahan ajar virtual lab-nya ini memang belum ini bug dari LMS-nya ya. Jadi walaupun nanti di sini disertakan tidak tersimpan. Jadi ada beberapa yang sudah menyertakan tapi ini hilang lagi, nanti akan diperbaiki sama tim ya. Dan di dalam sesi pembelajaran teman-teman akan melihat ada total 16 sesi ya. Dan setiap sesinya itu ada yang sudah dimasukkan tentang materi pembelajarannya untuk setiap sesi. Mungkin ada yang belum juga, belum update juga dosennya. Tapi contohnya kalau sudah di-upload atau sudah di-update untuk poin-poin pembelajaran tiap sesinya nanti akan tampil seperti ini. Ya, dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16. Di mana di pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester, pertemuan ke-9 adalah ujian akhir, pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester atau UAS. Nah, untuk setiap sesinya teman-teman nanti di sini bisa melihat ada berapa bahan ajar yang sudah di-share. Contoh, ada 4 materi bahan ajar, ada satu video conference, ada satu quiz. Ya, forum masuknya di mana? Forum ada yang masuk di materi atau ada yang buat sesi forum sendiri. Seperti saya, contohnya saya membuat sesi forum tersendiri. Jadi kalau teman-teman klik ya untuk setiap sesi pembelajarannya, di sini ada bahan pembelajaran yang sudah di-share. Ada RPS, ada bahan ajar materinya, lalu ada bahan ajar kuis jenisnya, terus ada yang conference, terus ada forum yang di sini forumnya pakai materi nih. Tapi nanti teman-teman bisa tinggal langsung replay aja, tinggal balas aja pertanyaan forumnya seperti apa, karena memang tadi sesi sinkron sudah dijelaskan, sekarang sesi asinkron. Nah, sesi asinkronnya apa aja yang harus dipelajari atau yang harus dilakukan oleh teman-teman semua? Setiap materi yang ada di sini, ini teman-teman harus akses, wajib diakses ya. Kayak misalkan modul, modul juga wajib dilihat. Kalau mau di-download ya silakan, kalau tidak mau di-download ya itu bebas-bebas saja. Tapi kalau misalkan teman-teman butuh dipelajari ulang, ya nanti tinggal akses lagi LMS-nya atau kalau misalkan sudah di-download tinggal buka saja filenya secara offline. Enaknya seperti itu kalau di-download. Kecuali memang modul video ya, modul video ini simak aja di sini dan pada saat akses modul video itu nanti ada aturannya tuh. Tidak bisa di-skip ya, kelihatan nanti kalau di-skip. Nah, kalau sesi asinkron apa aja kegiatannya? Ya, view and download modul. Kalau ada kuis, dikerjakan kuisnya. Kalau ada forum seperti ini, teman-teman wajib untuk reply forumnya. Kayak misalkan saya ada 2 forum. Forum yang pertama ini temanya atau topik forumnya tentang paradigma bahasa pemrograman. Lalu ada pertanyaan forumnya dan Ini ya. teman-teman reply atau berkomentar dari pertanyaan forumnya. Contoh seperti itu, nanti akan saya reply juga. Terus forum yang kedua juga sama. Kalau misalkan ada 2 forum, ya dua-duanya harus di-replay atau dijawab. Jangan salah satunya aja ya. Contoh Ini. seperti ini. Nah, terus kalau untuk ada beberapa juga dosen yang membuat forumnya itu di bahan ajar yang sudah di-share. Contoh di bahan ajar yang saya sudah di-share, saya di sini share video sama share modul tertulis sama modul PowerPoint-nya. Di sini catatan hanya untuk modulnya saja. Nah, teman-teman di sini. Nah, di sini ada yang berkomentar, ada yang terpotong ya. Nanti oke, saya akan cek lagi. Sebenarnya di sini tidak perlu mengucapkan terima kasih atau segala macam gitu ya. Cukup misalkan kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Jadi model interaktifnya bukan mengucapkan terima kasih atas materinya, terima kasih atas informasinya, baik pas segala macam bukan ya. Jadi yang dimaksudkan dengan aktif berdiskusi, berkomentar di forum itu adalah bertanya atau menjawab pertanyaan rekannya atau share materi lainnya yang mungkin beririsan dengan materi yang sedang dipelajari. Nah, itu yang akan dianggap keaktifan dalam forum atau diskusi. Kalau misalnya tidak ada sesi forum yang dibuat khusus, contoh seperti saya kan ada sesi forum yang dibuat khusus. Tapi kalau tidak ada, di setiap materi teman-teman bisa melakukan hal tersebut ya.
Nah, untuk video pembelajarannya kita ambil dari source code di YouTube yang di sini beririsan dengan materinya, tapi ada juga video pembelajaran yang memang diproduksi oleh dosennya sendiri. Di sini kebetulan dosen koordinatornya bukan saya ya, dosen koordinatornya Pak Sahid, Kaprodi kita. Produksinya kalau nggak salah salah satu dosen, tapi belum saya masukkan karena belum ada update lagi di repositori kita. Nanti kalau ada saya update ya. Jadi sementara saya menggunakan video dari channel lain yang di sini memang beririsan dengan materi apa yang sedang kita pelajari. Nah, lalu contoh untuk kuis. Nah, kuis ini sebenarnya ada batas waktu pengerjaannya. Kalau misalkan teman-teman mengikuti pensum aku yang lalu, kuis itu di open sampai dengan minggu 2359 ya. Jadi untuk setiap minggu pembelajarannya kita dimulai dari Rabu sampai dengan Minggu untuk sesi asinkronnya. Kalau sesi sinkronnya Senin sampai dengan Minggu tergantung available waktu dari pengajar plus mahasiswanya. Jadi kesepakatan bersama juga kalau misalkan ada yang bentrok-bentrok nih. Karena kelas kita sangat-sangat banyak, khususnya di informatika, salah satu prodi yang jumlah mahasiswanya terbanyak ya. Memang yang terbanyak di Unsia. Jadi untuk mengorganisir sesi sinkronnya itu agak sulit sehingga kemungkinan besar banyak yang bentrok ya, terutama yang bentrok itu yang lintas semester kayak misalkan dia masih mengambil mata kuliah di semester 1 tapi dia sekarang statusnya semester 3 atau 5 sedangkan jadwal di semester 3 sama 5 itu kemungkinan ada yang bentrok dengan jadwal di semester 1. Nah, kalau seperti itu ya tinggal di rearrange aja dengan pengajarnya disepakati waktu bersama kapan pengerjaannya gitu ya. Kapan pelaksanaannya. Nah, kalau kuis sebenarnya tadi batas waktunya saya sampaikan 2359. Ini kenapa belum saya setting buat pembelajaran dulu, buat pembiasaan dulu, takutnya ada yang terlewat nanti minta open lagi. Jadi saya loskan dulu untuk batas waktunya. Durasi pengerjaannya sebenarnya cukup 5 sampai 15 menit, tapi di sini masih saya set 1 jam untuk membiasakan teman-teman. Nah, untuk kuisnya sendiri memang saya sertakan informasinya. Nah, seperti ini tuh. Durasi pengerjaannya dari Rabu jam 8 sampai dengan Minggu jam 2359. Tapi belum saya tutup ya. Dan ini setelah teman-teman mengerjakan akan ada nilainya di sini nih. Nah, seperti ini. Misalkan dari Mas Dede Pramana Putra nih. Kalau saya lihat detailnya, jumlah benarnya 4, salahnya 1 ya. Kalau lihat laporan detailnya. Nah, ternyata ada yang salah nih. Tuh ya. Ada yang salah di soal nomor 1 ya. Nah, untuk mengerjakan kuisnya juga teman-teman hanya diberikan kesempatan 1 kali saja. Jadi, usahakan seoptimal mungkin untuk mengerjakan kuisnya. Dibaca aja pelan-pelan, santai. Nah, kalau ini kan saya lihat ada yang cuma 3 menit 2 detik ya, ada yang 52 detik, tapi hasilnya ya kurang memuaskan. Nggak apa-apa, nanti dicoba lagi untuk next sesi atau pertemuan berikutnya. Sekali lagi, kalau kuis tidak masuk ke dalam bobot penilaian ya, yang dimasukkan ke dalam bobot penilaian. Sorry, saya agak batuk-batuk ya. Nanti yang dimasukkan ke dalam bobot penilaian adalah kita lihat di sini presensi, sorry, nilai perkuliahan. Oke. Nah, inilah komponen penilaian kita nih ya. Jadi kalau teman-teman nanti akses RPS-nya itu belum disesuaikan dengan model kurikulum terbaru, di mana model kurikulum terbaru ini untuk bobot penilaian ini besarannya presensinya 30%. Jadi kehadiran itu besarannya adalah 30%. Untuk tugas, tugas itu 20%. Tugas biasanya paling banyak 2 tugas per semester, tapi balik lagi tergantung dosennya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang bahkan lebih dari itu untuk meng-up nilai-nilai lainnya. Kemungkinan seperti itu ya. Terus untuk UTS 20% dan UASnya 30%. Ini adalah aturan yang terbaru. Nah, presensinya besar sekali. Ya, presensi ini besar sekali, 30%. Ini menjawab tuntutan dari masyarakat, termasuk Dikti. Dengan model perkuliahan online seperti ini, bukan berarti bisa lengah atau bisa tidak fokus mengikuti atau menjalankan aktivitas perkuliahannya. Makanya bobot presensi ini besar 30% dari total 100%. Jadi nanti diharap teman-teman bisa optimal di presensi kehadirannya ini. Nah, untuk presensi kehadiran seperti apa? Pada saat di pensum aku juga sudah dijelaskan ya, presensi kehadiran itu seperti apa. Presensi kehadiran diambil dari kegiatan asinkron, ya. Presensi kehadiran sekali lagi diambil dari kegiatan asinkron
Dengan setiap sesinya, dosen akan merekap laporan aktivitas kegiatan teman-teman di LMS. Seperti ini contohnya. Jadi menu laporan ini hanya bisa diakses oleh dosen ya, tidak oleh mahasiswa. Dan bentuk laporan seperti ini. Akan terlihat untuk setiap mahasiswa apa saja yang sudah dijalankan dari bahan ajar atau learning material yang sudah di-share untuk setiap sesi pertemuannya. Makanya untuk presensi kehadiran tidak bisa langsung diupdate saat itu juga. Biasanya dosen akan update-nya itu di minggu berikutnya. Jadi kalau misalkan ada yang sampai dengan hari Minggu, Senin, Selasa, kok saya absensinya masih kosong atau segala macam, ditunggu saja. Biasanya nanti akan direkap, kalaupun terlewat sebelum UTS sudah beres semua. Nah, nanti kalau ada yang kurang atau ada yang merasa sudah menjalankan aktivitasnya tapi tidak terikut, boleh report ke dosennya, ya. Tapi jangan setiap hari ditanyakan presensinya mana, aku presensinya masih apa atau belum dipresensikan. Santai, sabar, pasti akan dipenuhi hak-hak teman-teman semuanya. Karena tidak mudah untuk rekap presensinya, kalaupun mau otomatis sebenarnya kita bisa otomatis, tapi parameternya saklek dan itu nanti saklek artinya kalau by system kan nggak ada toleransi ya. Dan itu pernah kejadian di beberapa waktu lalu kita perlakukan seperti itu. Tapi ya akhirnya kita coba untuk manual aja deh. Karena di mahasiswanya kan kita mahasiswanya jenisnya heterogen. Banyak yang pekerja, banyak yang gini begitu, lain-lain. Akhirnya kita jadi manual dan butuh effort lebih untuk mereka presensi kehadiran rekan-rekan semuanya. Oke, misalkan contohnya seperti ini, saya harus cek satu persatu nih yang mengikuti aktivitas siapa aja. Contoh di sini, contoh di presensi paling atas nih, Mas Raga tidak ada aktivitas sama sekali. Terus ada Mas Awi Mahmud di sesi sinkron nih, ada nih ya, dia view aja, baru view. Terus kalau misalkan kita lihat yang ke bawahnya nih, kayak misalkan Mas Agus Tiar Fahrudin, ternyata nggak pakai akses materi langsung ngerjain kuis. Nah, itu mungkin bisa jadi nilainya nggak optimal ya, karena akses materinya aja belum, tapi sudah ngerjain kuis gitu ya. Terus kayak misalkan Dede Pramana Putra. Nah, ini akses materinya, tapi pada saat videonya baru akses 65%. Nah, ini sudah dihitung sih ya kalau kayak gini. Nah, terus kayak misalkan ada yang rajin nih, Mas Novan Frido Saputro sampai dengan semuanya dilengkapi, sinkronnya ikut, forumnya di replay, forum satu di replay 2 kali, sorry dilihat 2 kali, tapi belum nge-replay ya. Nah, forum duanya lihat sekali tapi sudah replay satu. Nah, ini yang akan kita lihat untuk dijadikan kita convert menjadi parameter presensi kehadiran. Yang di-convert apa aja? Yang terpenting teman-teman menjalankan semua aktivitas di asinkronnya, view dan download modul, nggak harus download modul ya, view atau download modul, mengerjakan kuis dan aktif berdiskusi atau aktif di forum diskusinya. Itu yang dijadikan parameter untuk presensi kehadiran agar bisa dipresensikan hadir di setiap sesi pertemuannya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ya, Ada? Aman? mungkin belum ada, Pak. Oke, saya lihat chat. Oke, udah jelas. Oke, kalau sudah kita balik ke learning materialnya. Nah, kalau di sesi diskusi ya bentuknya seperti ini ya. Jadi dia recently update. Jadi yang terbaru itu yang muncul tuh. Tapi kalau misalkan lihat di sesi lebih jelas atau di sesi pembelajaran ya bentuknya teman-teman bisa akses satu persatu. Nah, kalau misalkan kita masuk ke dalam sesi pembelajaran, ini di IF103 dan IF106 sama aja ya. Contoh, ada RPS. Nah, nanti di sini teman-teman bisa cek RPS-nya. RPS itu sekali lagi rencana pembelajaran semester yang jadi acuan kita dalam melaksanakan apa perkuliahan dari mulai capaian. Nah, ini capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada portofolio KPT, SNPT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dari mulai sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, lalu ada capaian pembelajaran mata kuliahnya. Ini untuk setiap sesinya, kebetulan dijelaskan untuk setiap sesinya ada 14 materi yang akan dibahas dengan capaian pembelajaran mata kuliahnya seperti berikut ya, teman-teman nanti bisa akses saja secara mandiri.
Terus deskripsi mata kuliah ada, komponen penilaiannya. Nah, ini kenapa di bold kuning karena belum disesuaikan dengan yang komponen penilaian terbaru ya. Tadi komponen penilaian terbaru, teman-teman ingat saja presensi itu jumlahnya besar. Jadi pastikan presensinya terpenuhi. Karena gini, kalau presensinya kan sudah disetting tidak boleh kurang dari sekian persen. Saya agak lupa di pen sama aku kemarin. Jadi kalau nilai UAS, UTS-nya, tugasnya besar-besar tapi presensinya kurang di bawah standar minimumnya, itu nilainya auto E ya. Tidak bisa diluluskan. Sistemnya langsung ngelok auto E walaupun UAS-nya 100, UTS-nya 100, tugasnya 100 tapi presensinya kurang dari batas minimumnya, maka nilainya akan jadi auto E. Auto tidak lulus kalau auto E ya. Nah, terus di sini teman-teman di RPS bisa lihat untuk setiap minggunya kemampuan akhir sesuai tahapan belajarnya apa, belum taksonomi levelnya berapa. Ini pemahaman dan analisis ya, C2 dan C3 di bawahnya ada penjelasannya yang teman-teman bisa lihat atau akses secara mandiri ya. Nah, terus nanti juga ada untuk materi pembelajaran apa yang di-share setiap minggunya, metode pembelajarannya, student centered learning-nya adalah kita pakainya discovery learning sama explore learning. Bentuk pembelajaran online, deskripsi tugasnya ini quiz, multiple choice atau true false, kriteria penilaian, indikator penilaian, waktu satuan menitnya, sama referensinya dari mana saja. Nah, ini untuk RPS. Lalu kalau misalkan akses dari modulnya, nah teman-teman bisa akses materi pembelajarannya yang tadi saya buka juga. Ada dua modul yang bentuknya yang pertama adalah Word dibentukkan PDF, di-convert PDF, lalu ada PowerPoint juga dan ada video pembelajaran, diakses saja. Nanti itu akan masuk semua ke dalam laporan ya. Terus kalau misalkan student engagement process score, student engagement score-nya, nah ini diabaikan saja ya. Ini diabaikan saja karena ini sebenarnya masih fitur dummy dari LMS-nya. Walaupun walaupun memang sudah lumayan akurat ya, sudah lumayan akurat, tapi memang masih perhitungannya harus disesuaikan lagi. Nah, kalau misalkan di sini kita bisa lihat ini kalau ini total keseluruhan per sesi, bukan per mahasiswa, tapi kalau per peserta, nah seperti ini. Dan ini tidak mempengaruhi presensi ya, hanya melihat sejauh mana sih keaktifannya atau student engagementnya ini dari setiap learning material yang di-share untuk setiap sesinya. Bisa dilihat benar-benar ada yang 0%, ada yang baru 21%, sampai yang paling tinggi 48%, 47%. 52% nih paling tinggi ya, 52,3. Nah, ini juga bisa jadi kriteria presensi kehadiran juga kalau misalkan dosennya kadang ya tidak kalau ini kan banyak banget yang harus dicek. Biasanya juga ada yang melihat dari student engagement process ini ya. Student engagement score-nya seperti itu. Oke, ada pertanyaan di chat. Zoom user namanya ya. Tadi mulai kuis tapi kuisnya nggak muncul soal tahu selesai dalam 1 jam padahal saya belum isi apa-apa. Oh, biasanya karena jaringannya ya. Kalau yang lain sih aman-aman aja tuh. Tapi tadi emang ada beberapa yang down kayak di kelas sebelumnya juga ya. Gak apa-apa lah ya. Tadi kan kuis juga tidak masuk ke dalam parameter penilaian, hanya untuk evaluasi teman-teman apakah sejauh mana pemahaman dari materi yang sudah di-share gitu ya. Kalau untuk diulang lagi, kebetulan kuis itu hanya 1 kali coba ya. Tapi nggak apa-apa, nanti di minggu depan bisa dicoba lagi. Terus ada Mas Naufal, izin bertanya beberapa poin. Berarti untuk yang pertama, untuk absensi itu acuannya dari mahasiswa mengakses materi maupun kuis yang ada di Edlink. Jadi otomatis dari sistem sudah terdeteksi ya pas setelah kita klik atau mengikuti kuis. Ya, segala aktivitas yang teman-teman lakukan di LMS itu semuanya terrecord. Nah, kuis, modul, forum itu adalah kegiatan asinkron yang memang jadi parameter presensi kehadiran. Kalau sinkron seperti ini tidak jadi parameter kehadiran ya. Tapi ya bagusnya memang datang atau hadir biar kalau mau interaksi langsung bisa dijalankan. Tapi kalau tidak ya nanti bisa mengikuti atau bisa melihat recordingnya saja untuk sesi sinkron seperti ini. Jadi kalau misalkan pertanyaan selanjutnya, jika ada Zoom Meet seperti ini di kondisi mahasiswa itu bekerja gimana? Apakah menjadi penilaian tidak mengikuti Zoom Meet tapi untuk materi? Oke. Jadi kalau penilaian sesi sinkron ya tidak masuk ya. Sesi sinkron itu tidak masuk ke dalam parameter presensi kehadiran. Kalau penilaian balik lagi tergantung
kebijakan masing-masing dosennya. Karena dosen itu punya independensi keilmuan, punya otonomi pengelolaan kelasnya yang tidak bisa diganggu-gugat sama universitas ataupun instansi lain gitu. Sekaligus kalau misalkan Dikti atau Kemendikbudnya mau interupsi proses atau kegiatan belajar mengajar yang dia kelola di kelasnya selama itu sesuai dengan koridor di SNPT Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kayak misalkan contohnya dia memberikan nilai lebih untuk setiap peserta atau mahasiswa yang selalu ikut sesi sinkron. Nah, itu tidak bisa diotak-atik tuh. Walaupun di Universitas Siber Asia bilangnya sesi sinkron itu kan gak wajib, cuma sebatas itu. Tapi tidak disampaikan akan mempengaruhi nilai gitu ya. Misalkan bisa jadi kayak gini. Ada teman kita contohnya namanya A. Untuk nilai tugas, UTS, UASnya kurang. Tapi dia sering ikut sesi sinkron. Nah, mungkin ada nilai lebih yang diberikan oleh dosennya kepada si mahasiswa A ini. Nah, itu preferensi atau kembali lagi ke otonom pengelolaan kelasnya dari si dosennya tersebut. Gitu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, aman ya. Oke, kalau aman, ini modulnya sudah di-share. Saya nggak bacain satu persatu modulnya ya, karena sekali lagi model perkuliahan kita itu bukan seperti zaman mungkin kita pernah sekolah di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai dengan SMA atau SMK, yang modelnya masih pengajar itu mengajarkan dari 0 sampai dengan 100 atau dari A sampai dengan Z. Tapi kalau di perkuliahan, apalagi dengan kurikulum MBKM saat ini, di mana di pembelajaran abad ke-21, proses pembelajaran itu fokusnya kepada pelajar atau student. Makanya metode pembelajarannya sekarang adalah student center learning. Nah, student center learning ini berarti memang menetak beratkan kita fokusnya ke usernya nih atau aktornya si pelajar ini. Dan pelajar ini diberikan model belajar, ada yang self-paced learning, ada yang discovery learning atau explore learning. Gampangnya gini lah, yang discovery learning sama explore learning ya simak atau di view semua bahan pembelajarannya. Jika dirasa kurang, explore ke sumber lainnya itu dipersilahkan sekali gitu ya. Jadi eh, belajarnya juga bukan hanya membaca modul, tapi kalau misalkan di modul ada praktikumnya atau ada contoh studi kasus atau ada tugasnya, itu langsung digarap dengan melihat studi kasus lain, melihat juga dari sumber-sumber lain sehingga lebih kaya materinya dan lebih aktif. Jadi sekarang ini kalau teman-teman searching fungsi dosen di atau fungsi pengajar, sorry, atau fungsi pengajar di era pembelajaran saat ini adalah sebagai lebih lebih ke arah tutor atau mentor gitu ya, tutor atau mentor atau sebagai fasilitator yang di mana kita itu di situ sebagai mentoring aja atas proses yang sudah atau sedang dijalankan sama pelajar saat itu. Jadi kalau misalkan ada modul, kita langsung ke studi kasus nih atau tanya jawab begini gini 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 atau ada tugas seperti ini, oke kerjakan tugasnya seperti ini, step by stepnya begini. Tapi sekali lagi, tapi ya itu ya, karena memang ini juga model pembelajaran yang baru banget, belum diterapkan di banyak kampus juga. Mungkin di teman-teman juga masih paradigmanya adalah kalau belajar ya diajarin dari A sampai Z, dari 0 sampai 100 gitu. Jadi masih bertahap diimplementasikannya. Oke, nah untuk pertemuan pertama ini, di pertemuan DASTU ya, tentang dasar pemrograman di pendahuluan, outline perkuliahannya nanti yang dibahas di sini ada tiga, rancangan perkuliahan, terminologi pemrograman, logika pemecahan masalah, yang nanti saya akan lebih berat ke logik dan algoritma ya, logik dan algoritma. Itu basic sekali untuk teman-teman semua yang mau fokus di bidang ilmu komputer. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah bekerja di bidang IT atau memang sudah expert di bidang IT, ya saya yakin ini sudah di luar kepala. Artinya di luar kepala itu sudah paham banget konsepnya, basicnya. Nanti bisa sharing-sharing ke teman-teman yang lain ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri di informatika Unsia ini banyak pro playernya ya.
Banyak pro playernya yang kuliah lagi, ya mungkin mau nyari relasi, mau selain ya saya nggak bilang hanya untuk dapat ijazah enggak ya, karena modus kita berkuliah atau alasan kita berkuliah lain banyak hal, bukan hanya untuk mencari ijazah, mencari relasi, mencari pengalaman, mencari lingkungan belajar yang lebih wah sesuai dengan preferensi kita dan lain-lain gitu ya. Oke, untuk rancangan perkuliahannya, oke, mata kuliah ini dasar keahlian basic programming ya, yang nanti ada praktikum-praktikumnya. Praktikumnya itu teman-teman nanti akan membuat pseudocode ya, bahasa tingkat tinggi pseudocode. Terus ada lagi membuat alur atau flowchart dari untuk sebuah apps gitu ya, yang di dalamnya ada logika pemrograman dan pemecahan masalah dengan mengimplementasikan algoritma sederhana. Nah, yang harus kita bahas nanti di sini, saya langsung loncat aja ya. Kalau ini kan nanti teman-teman bisa akses secara mandiri. Ini juga bisa dibaca aja, terlalu textbook lah ya. Nah, saya mau ke logika pemecahan masalah sama algoritma, sama contohnya di sini. Oke ya. Yang pertama, logika pemecahan masalah. Kita bicara tentang logika dulu. Ya, kalau kita bicara tentang logika, sebelum algoritma itu ada logika dulu. Jadi kalau logik ini kita mencoba untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi ada masalah yang timbul, ada sebuah kebutuhan yang muncul, dan kita akan mencari jawaban dari masalahnya atau pemenuhan kebutuhan dari kebutuhan yang muncul tadi. Itu adalah proses logik, mencari kebenaran, mencari solusi atas permasalahan. Lalu algoritma itu sendiri apa? Nah, kalau algoritma, kita bicara algoritma, ini kita sudah bicara tentang sistematika atau langkah sistematis atau urutan langkah logiknya. Kalau tadi logik mau memecahkan masalahnya, mendapatkan solusi atau jawaban dari pemecahan masalahnya, algoritma ini sistematika atau urutan langkah logis pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah secara sistematis. Oke, sampai di situ. Terus pembuatan algoritma ini juga salah satu tahap dalam proses pemecahan masalah. Iya, jadi masalah itu nanti akan kita selesaikan dengan langkah sistematis yang contohnya seperti ini ya. Oke, tahap pemecahan masalah ini paling simpel ada 4 ya. Sebenarnya bisa lebih dari ini atau bisa lebih di custom lagi, tapi cukup 4 ini basicnya. Kalau nanti teman-teman belajar lebih di semester-semester berikutnya, mungkin nanti ada yang namanya SDLC dan segala macam, dan itu tahapan pemecahan masalahnya akan lebih kompleks lagi tergantung model SDLC yang dipakai. SDLC itu System Development Life Cycle ya, siklus pengembangan sebuah aplikasi atau sistem ya. Nah, dari tahapan pemecahan masalah yang kita bisa sebut di sini algoritma, pertama masalah dulu, dideteksi masalahnya apa, lalu dianalisis kenapa ini masalah ini muncul dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya, butuh jawaban seperti apa untuk menjawab permasalahan tersebut sehingga muncul ke perancangan algoritma, lanjut ke perancangan algoritma atau desain algoritma. Dari analisa masalah yang muncul, didesain perumusan untuk memecahkan masalahnya sampai masuk ke dalam coding. Ini kalau misalkan step by step di memecahkan masalah dengan membuatkan aplikasi. Nah, kalau misalkan tidak membuatkan aplikasi, berarti tinggal implementasi algoritma yang sudah didesain untuk menyelesaikan masalahnya. Contohnya seperti itu. Nah, terus ada IPO. IPO ini input proses output model. Sebenarnya teman-teman kalau kuliah di informatika atau di ilmu komputer cuma belajar 3 hal ini sih. IPO dari awal sampai akhir. Input diproses jadi output. Nah, itu yang dipelajari selama kuliah. Di mana input ini bentuknya adalah data atau hipotesis. Proses di dalam proses itu ada algoritmanya, ada metodenya, ada metodenya, ada logiknya, semua diproses itu. Output atau hasilnya itu berupa informasi. Nah, teman-teman nanti bisa cari mengenai konsep dari data dan informasi ya. Saya sampaikan sedikit di sini. Yang dijadikan input itu biasanya adalah data atau masalah. Masalah juga dikonvert lagi atau dirubah lagi menjadi sebuah data biar bisa dijadikan input. Dan output adalah informasi. Ini kita juga sering salah kaprah dalam penggunaan istilah data sama informasi.
Kalau informasi itu adalah, saya bicara informasi dulu ya. Kalau kita bicara informasi, itu adalah data yang sudah diolah dengan serangkaian algoritma atau pemecahan masalah atau rumus tertentu sehingga bisa menjadi informasi yang berguna bagi yang membutuhkan. Untuk apa? Untuk alat bantu sebagai atau alat bantu untuk mengambil atau menentukan sebuah keputusan ke sistem lainnya, DSS, Decision Support System, atau SPK, Sistem Pengambilan Keputusan. Nah, informasi itu buat gunanya apa aja tadi sebagai alat bantu untuk pengambilan sebuah keputusan, baik itu untuk meningkatkan strategi bisnis atau re-engineering proses bisnis dan lain-lain yang pasti menuju optimasi dari suatu model atau bisnis atau proses apapun. Itu informasi. Data ini sifatnya masih raw, mentah, nggak bisa dijadikan sebagai informasi, nggak bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk pengambilan sebuah keputusan. Harus diolah dulu untuk apa bisa dipakai menjadi sebuah informasi. Data ini harus memenuhi beberapa aspek agar bisa dibilang datanya valid atau datanya baik. Contoh paling gampangnya, data itu harus, ya data ini ada objek ya, mau dia terlihat, mau bisa kita sentuh atau tidak, tapi data itu yang pertama harus nyata, harus real. Kalau data ini tidak nyata, tidak real, ya itu bukan data. Jadi kalau cuma angan-angan dan segala macam itu bukan data. Dan data ini harus fakta, berupa kebenaran. Kalau fakta bisa dijamin kebenarannya, data nggak boleh opini atau argumen karena belum tentu kebenarannya. Yang ketiga, data ini harus relevan, harus sesuai dengan keadaan di zaman sekarang ini. Gampangnya kayak gini, kalau saya bilang populasi Indonesia saat ini adalah 250 juta jiwa, mungkin di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2020 atau di tahun 2015, iya, itu relevan. Populasi Indonesia sebesar 250 juta jiwa atau sebanyak 250 juta jiwa. Tapi di tahun 2024 ini data itu tidak relevan. Karena di tahun 2024 populasi di Indonesia itu kurang lebih 270 juta jiwa sekian gitu ya. Tapi kalau misalkan saya tuliskan atau statementnya seperti ini, populasi di Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar atau sebanyak 250 juta jiwa dan ternyata begitu di cross check ya itu benar. Berarti statementnya relevan karena dibilang pada tahun sekian. Nah, kalau tidak ada keterangan di tahun sekian ya, nah relevansinya tidak ada maka tidak boleh digunakan. Nah, ini ada contoh penyelesaian masalahnya. Ini kita belajar udah sering lah ya waktu di sekolah sebelumnya mungkin ya. Nah, ini ada permasalahan, contohnya ada persamaan AX plus B sama dengan C, di mana ABC-nya merupakan bilangan real. Bilangan real itu ya bilangan dari 0 sampai 9 ya. 0 sampai 9 bukan 0 sampai 10 atau 1 sampai 10. Bilangan real itu 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus di masalah ini kita bisa melihat yang mau dicari solusinya adalah buat algoritma untuk mencari solusi dari persamaan tersebut. Kita analisis masalahnya nih. Tadi step pertama ada masalahnya, yang kedua adalah analisis masalahnya. Dari persamaan AX plus B sama dengan C, di mana ABC merupakan bilangan real, kita cari tahu apa yang mau diselesaikan dari permasalahan tersebut. Dan di situ kita bisa simpulkan, kita mau tahu nilai dari X. Oke, kita mau tahu nilai dari X. Terus apa yang menjadi input? Nah, setiap masalah mau diproses, inputannya apa, datanya apa. Dan di sini kita bisa tahu nilai parameter ABC ini akan menjadi inputan. Terus tinggal diproses nih gimana mengubah input menjadi output konsep si IPO ini. Merubah input diproses biar bisa menjadi sebuah output atau result atau informasi. Kita bisa melihat di sini kita buat sebuah persepsi dulu. Jadi kan nanti untuk mencari X ini kita rumusnya kan seperti ini. C min B dibagi A karena AX ini ya. A dikali X. Jadi kalau misalkan pindah jadi dibagi ya. C di sini ya. B pindah jadi plus jadi minus. Contoh seperti ini ya. Nah, kita di sini ada dua persepsi. Kalau A-nya 0 dan C diambil B ini 0, maka hasilnya nggak berhingga. Tapi kalau A-nya 0 dan C diambil B tidak sama dengan 0, berarti artinya hasilnya bukan 0 nih. Hasilnya ada nih bilangan realnya. Maka hasilnya adalah tak terdefinisi. Tapi selain kedua alternatif tersebut, hasilnya adalah X sama dengan
C min B dibagi A. Yang dimana di sini kalau misalkan kita implementasikan ke dalam algoritmanya, kita nanti akan get nilai A, get nilai B, get nilai C, terus hitung X dengan formulanya berikut. Di sini ada kondisional atau percabangan. Jadi jika A tidak sama dengan nol, maka X sama dengan C min B dibagi A. Tapi jika A-nya itu adalah nol, maka di sini disebutkan jika tidak, jika C-nya min B sama dengan nol, maka tampilkan X tak berhingga. Tapi jika C min B bukan nol, tampilkan X tak terdefinisi. Simpelnya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, materinya cukup sampai di situ. Terus nanti akan kita lanjut lagi ke materi-materi berikutnya yang kalau teman-teman baca. Nah, teman-teman di sini baru memahami terminologi pemrograman, logika, sama algoritma sederhana aja. Belum terlalu jauh ya. Nanti minggu depan lanjut lagi ke struktur dasar algoritma, bentuk penulisan algoritma, lalu lanjut ke flowchart, terus nanti ada studi kasusnya menggunakan pseudocode, kita bahas variabel dan konstanta, lalu operasi operator operan, review materi, terus ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester nanti runtunan atau sekuensial, percabangan dan bentuk percabangan, kondisional seperti yang tadi. Ini berikan contohnya. Kalau ada perulangan dan bentuk perulangan, ada latihan juga, ada tugas mandiri. Nah, ini tugas nih. Jadi tugasnya cuma satu kali ya. Lalu nanti akan membahas lagi tentang prosedur, parameter, pengiriman parameter, terus ada fungsi, terus review materi lagi. Nanti baru ujian akhir semester. Kalau untuk, ini ada pertanyaan dari teman kita bagus sekali. Nah, nanti pakai bahasa pemrograman apa? Kalau untuk dasar pemrograman ini, prakteknya teman-teman ada di algoritma dan pemrograman yang menggunakan bahasa C dan C++. Nah, untuk bahasa pemrograman yang dipelajari selama teman-teman belajar di Informatika Unsia itu banyak sekali. C, C++, C Sharp, eh, web programming kayak misalkan HTML, PHP, CSS, JavaScript nanti menggunakan framework tertentu, terus ada Java, terus ada Python, terus apa lagi ya? VB, wah ini banyak banget. Nah, oke, ada pertanyaan juga Muhammad Nur Setiawan. Apakah terpotong pada poin 4 codingnya? Yang di sini ya. Nah, tidak terpotong. Memang codingnya belum dimunculkan ke teman-teman gitu ya. Belum dimunculkan ke teman-teman karena ini baru contohnya aja dan untuk codingnya lanjut ke mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang kelasnya, misalkan ini kan IF 103 sama 106 ya. Kebetulan saya juga ngampu di algoritma pemrograman. Wah, beda kelas. Harusnya sih bagusnya nyambung ya, 103, 106, tapi kebetulan saya ngampunya 102, 105. Jadi dasar pemrograman itu teman-teman belajar teorinya, konsepnya dari pemrograman. Nah, setiap materi yang dipelajari dari Dasprog ini, itu nanti implementasi programnya di algoritma dan pemrograman. Jadi biar nggak campur aduk dan tidak mengambil ranah dari materi lainnya ya. Dan kalaupun untuk contoh yang ini, karena ini sudah mulai masuknya ke kondisional. Nah, kalau ke kondisional agak jauh ya. Jadi memang ada teman-teman yang mungkin sudah paham, sudah familiar dengan coding, ya nggak masalah langsung masuk kondisional. Tapi untuk teman-teman yang memang basicnya dari nol masuk sini, kasihan ya kalau langsung loncat ke kondisional. Nah, terus untuk tools-tools yang dipakai, kalau misalkan untuk mata kuliah dasar pemrograman, teman-teman nanti cuma butuh kayak tools untuk perancangan flowchart secara online, yang biasanya kalau saya pakai Draw.io, yang sekarang namanya di appdiagrams.net. Ini nanti untuk membuat flowchart ya. Nanti bisa diakses-akses aja. Ada juga Lucid Chart. Nah, bisa juga ya pakai Lucid Chart ini. Atau kalau yang sudah punya license dari Microsoft Office, bisa pakai MS Visio. Nah, bisa pakai ini. Atau kalau ada yang punya kayak misalkan eDraw, eDraw Max, bisa juga.
Jadi apapun toolsnya yang bisa digunakan untuk membuat flowchart itu bisa dipakai atau nanti akan kita pakai untuk mata kuliah dasar pemrograman. Terus untuk pseudocode dan segala macamnya, pseudocode bikin di Word juga bisa. Jadi kita nggak butuh tools khusus kayak misalkan ada yang mau sampai install VS Code atau segala macam, itu nggak usah nanti aja. Tapi kalau misalkan nanti di algoritma dan pemrograman, nah ini pakai VS Code boleh, tinggal tambahin extension, searching aja di web, menjalankan C++ di VS Code, nanti akan banyak tutorialnya. Terus kalau ada yang mau pakai online compilernya, tinggal cari aja C++ online compiler. Banyak banget ya kalau nggak mau install. Nih banyak online compilernya. Nah, tadi saya sampaikan kan teman-teman model belajarnya discovery learning, explore learning, explore lah seluas-luasnya tentang materi pembelajaran yang sudah diberikan di perkuliahan. Kayak contohnya misalkan mau belajar sekaligus apa, mau pakai compiler C++ sekaligus ngeliat materinya. Nih di Wetri School lengkap banget materinya. Kalau teman-teman mau belajar C++ ya, dari basic sampai lumayan intermediate lah ya. Oke, Mas Ibrahim bertanya, dalam pembuatan pseudocode, apakah ada aturan tertentu tentang cara Sorry, apakah ada aturan tertentu tentang cara menulisnya atau narasi penulisannya bebas, yang penting maksudnya jelas. Pseudocode sendiri, aturan tertulisnya atau aturan bakunya banyak versinya. Nanti kita akan pelajari salah satu bentuknya yang fleksibel aja, nggak terlalu baku, nggak terlalu kaku. Yang pasti pseudocode itu bukan coding, ya. Pseudocode itu berbeda dengan coding. Kalau teman-teman searching pseudocode versus coding. Nah, itu akan dijelaskan beda banget ya. Pseudocode dan coding itu berbeda. Jadi pseudocode itu ya rancangan untuk codingnya aja, cuma algoritma sama logiknya seperti apa yang nanti akan diimplementasikan di codingnya bentuknya ya tergantung dari codingnya mau pakai bahasa pemrograman apa ya, karena masing-masing bahasa pemrograman ya beda keywordnya ya. Nah, itu yang harus ditekankan. Pemrograman apapun itu cuma beda keyword aja, beda sintaksnya aja, tapi logika dan algoritmanya sama. Jadi kalau teman-teman mau fokus jadi seorang developer atau apapun, ini yang saya sering sampaikan, dipertajam di bidang atau di masalah logik sama algoritmanya. Udah itu aja. Saya aja jujur sebagai dulu sebagai developer itu masih kalau dibilang developer yang basicnya by Google, iya serius. Karena nggak hafal seluruh bahasa pemrograman, sintaks atau keywordnya ada beberapa tapi nggak hafal semua dan masih pakai Google. Apalagi sekarang ada AI ya saya gunakan AI gitu ya. Saya nggak pernah melarang orang menggunakan AI, tapi saya selalu melarang dimanfaatkan oleh AI. Kita memanfaatkan AI bukan kita dimanfaatkan sama AI. Nah itu nanti di pembahasan lain halnya ya. Nah, tadi saya sampaikan explore learning, discovery learning, teman-teman bisa belajar ke segala sumber explore kayak contohnya di Wetri School. Nah, ini banyak banget nih bisa dicobain nih. Ada compiler online-nya, tinggal klik try it yourself. Nanti bisa dicoba di sini. Nah, misalkan diganti-ganti kayak misi misalkan tinggal run jadi ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba secara mandiri. Oke, Mas Novel Ismail bertanya untuk Unsia apakah cenderung ke coding atau ada ke ranah network? Waktu di pen sama aku kurang clear ya. Eh, biasanya nanti akan ada sesi ngobras. Ini nanti akan diadakan oleh Kaprodi atau dosen atau sama teman-teman di himpunan mahasiswa informatika yang akan bahas ini sih ya. Tapi simpelnya saya bisa sampaikan untuk informatika Unsia sendiri, profil lulusannya ada tiga yang bisa dicapai. Software engineer, data scientist, network specialist. Kalau peminatan spesifiknya ada dua, network specialist dan data scientist. Kok nggak ada peminatan software engineer-nya? Karena dari dua ini juga ini sudah masuk kompetensi atau profilnya untuk menjadi seorang software engineer. Jadi tidak perlu lagi ada ada peminatan software engineer di situ. Nah, informatika Unsia itu terbagi dua, peminatan spesifik atau peminatan khususnya. Sekali lagi, data science sama network spesialis. Kalau ada yang mau jadi data scientist, ambil peminatan data science. Kalau ada yang mau jadi network spesialis, ya ambil peminatan network spesialis. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Beres ya. Bisa kita akhiri.
Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, teman-teman silahkan pelajari lagi secara mandiri bahan ajar yang sudah di-share di LMS-nya. Jangan lupa diakses semuanya ya. Mode asinkron ini harus diakses semuanya. Biar nanti di laporannya ada tercatat atau terdata aktivitinya dan bisa dipresensikan kehadiran. Jangan sampai kosong aktivitinya, nanti presensi kehadirannya tidak ada karena tidak dipenuhi kewajiban dari teman-teman semua. Pokoknya antara kewajiban dan hak itu akan seimbang teman-teman dapatkan kalau teman-teman juga seimbang menjalankannya. Udah itu aja. Simpelnya gampang banget lah kalau mau dapat presensi kehadiran tinggal akses aja learning materialnya nggak susah kalau nggak ada waktunya ya tinggal buka download beres kuis kerjakan kalau sempat kalau enggak ya nanti sebelum tidur dikerjakan ada forum ya tinggal replay aja forumnya simple aja nggak usah terlalu banyak nggak usah terlalu panjang yang penting terdata yang nanti teman-teman bisa pelajari secara mandiri kalau sudah punya waktu atau kalau sudah ada waktunya gitu. Dan untuk teman-teman yang masih bingung dengan istilah-istilah dan bahasa-bahasa asing, pelan-pelan aja. Nanti juga lama-lama akan bisa. Yang namanya belajar nggak ada yang bisa langsung jadi bisa ya. Dan yang namanya belajar juga jangan pernah takut salah karena belajar itu tempatnya kita melakukan kesalahan. Dari kesalahan itu kita akan tahu salahnya di mana dan gimana nanti untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu aja ya. Oke, mudah-mudahan materinya bermanfaat. Jangan lupa dipelajari lagi semuanya, tetap semangat semuanya, dan tetap komit untuk mencapai gelar sarjana komputer di Unsia. Semoga sukses. Saya akhiri beberapa topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih.